Terima kasih Tuhan, banyak yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan Tuhan segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan. Cuma saya katakan bagi-Mu Tuhan segala pujian. Selama-lamanya hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Kau Tuhan Yesus mengiringi setiap langkah umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, agar mereka tiba dengan selamat. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau, nama yang hidup, yang berkuasa, yang memerintah selama-lamanya. Semua yang percayakan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya saudara, beritos sekali lagi. Hari ini adalah hari yang bahagia buat kau dan aku. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji nama Tuhan yang hidup. Tuhan, kita memuji Tuhan, kita ada di mana? Sama
silakan duduk. Kita akan berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih saudara buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat. Yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu senantiasa menolong kami Tuhan, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kau menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Seberapa banyak umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami percaya Allah yang setia itu akan melawat kami. Kau akan menjamah kami. Kau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membuka segala ikatan dan belenggu. Kau akan memulihkan setiap hati Tuhan pada hari ini. Saat firman-Mu disampaikan,
Kuasa-Mu bekerja. Kau pakai bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-umat-Mu boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa-Mu. Karena kasih dan cinta-Mu melengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ini bulan Februari ya saudara ya. Orang-orang mungkin merayakannya sebagai bulan kasih sayang. Khususnya kemarin tanggal 14 ya, 14 Februari. Tapi kita di dalam Tuhan, di saat kita mengingat kasih dan cinta Tuhan bagi kehidupan kita, itu akan menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita juga mencintai Tuhan? Amin saudara. Saudara mungkin bisa merayakan hari kasih sayang bersama-sama dengan orang tua saudara, anak-anak saudara, kekasih saudara mungkin. Terus bisa saling memberikan apa? Hadiahnya coklat atau bunga, apalagi? Ada nggak? Saudara bisa merayakan kasih sayang di dunia ini. Tapi bagaimana cinta saudara kepada Tuhan? Itu yang Roh Kudus ingatkan kepada kita hari-hari ini. Di saat kita di luar sana bisa merayakan hari kasih sayang, bagaimana kasih sayang kita dengan Tuhan? Udah luntur atau belum? Udah pudar atau belum? Atau malah semakin kuat di dalam Tuhan? Oleh sebab itu hari ini tema firman Tuhan adalah lanjut, mana ini? The power of love, saudara. Apa saudara? Kekuatan cinta. Kelihatannya menarik ya saudara ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita akan baca ayat ini dan nanti saya akan mengundang suami istri yang sudah, saya kumpulin dulu ya saudara ya, yang sudah menikah di atas 30 tahun ada? 30 sampai 40 tahun. Ada? Tapi pasangan suami istri ya, pasutri yang sudah antara 30 sampai 40 tahun usia pernikahannya. Ada? Belum ada ya? 30 sampai 40 tahun. Perwakilan. Ada? 30-40 nggak ada? Kalau gitu 20 sampai 30. 20 sampai 30. Perwakilan boleh ya, kalau maju juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. 20 sampai 30. Ya silakan maju Bu Kori, Pak Tono. 20 sampai 30 tahun. Ada lagi 20 sampai 30? 22. Pasangan suami istri 20 sampai 30. Wow. Ternyata ada 3 ya. 20 sampai 30 tahun. Ya. Ya, suami istri yang sudah 20 sampai 30 tahun. Ya. Terima kasih, sudah ada 4 pasang yang di bawah 20 sampai 30 tahun. Saya belum panggil hari ini ya, saudara ya. Ini saya mau interview dulu saudara ya. Bagaimana berapa tahun yang lalu? Saya mulai dari sebelah kiri. Ko Atat dan Ci Acu menikah tahun berapa? Kompak ya, tahun 98. Jadi udah berapa tahun? 22 tahun yang lalu ya. Waktu itu Ko Atat umur berapa kok waktu nikah? 30. Ci Acu? 24. Puji Tuhan ya, sampai saat ini cinta mereka tidak pudar. Om Alfred sama Mami Lina, oh bisa bergeser lagi. Puji Tuhan saudara, udah teruji oleh waktu ya. Bu Sri sama Pak Yanto sekarang, udah berapa tahun menikahnya, tahun berapa? 79. 79. Wow. Udah berapa tahun jadi itu Bu Sri? 29
1 tambah 19, pas 30 tahun ini ya. 30 tahun ini, puji Tuhan. Bagaimana suka dukanya Bu, hidup berumah tangga? Banyakkan dukanya, Bu. Tapi bersama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi saya belum tanya, bagaimana suka duka hidup berumah tangga? Puji Tuhan, kalau sampai saat ini masih bisa ada di usia pernikahan 20 sampai 30 tahun, itu tidak mudah loh saudara. Ada orang yang sudah gugur di 1 sampai 5. Ada yang gugur di 5 sampai 10. Ada yang di 10 sampai 20, tapi ini 20 sampai 30 loh saudara. Ya, Mami Lina, udah berapa tahun? 22. Tahun 98. Tahun 98, ya 20 tahun juga. Ya, melalui suka dan duka pasti nggak ada hidup rumah tangga yang mulus, ya nggak? Ibu Kori sama Pak Tono berapa tahun? 22 Februari tahun 88. 22 Februari tahun 88. Jadi berapa tahun sekarang? 33. 12 32. tambah 32. 13. Ya, 31 mau 32 tahun ya. Puji nama Tuhan. Suka dukanya? 32. Suka duka ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku lalui bersama Yesus. Ibu Bu Lisa sama Pak Tommy sudah berapa tahun? Tahun 1937 tahun. Tahun 93 27 tahun. Wow, luar biasa. Ya, kita bisa lihat teman-teman kita yang ada di depan sini sudah melalui 20 sampai 30 tahun. Sebelum duduk, saudara, Pak Gembala tolong dikasih coklatnya pasang satu dulu ya. Nanti yang dinilai paling bagus baca ayatnya itu nanti dapatnya double. Ini satu-satu dulu. Tepuk tangan dulu dong. Atau sambil Pak Gembala ini ya, nyanyi dulu deh. Bapak-bapak, ibu-ibu sepakat nyanyi lagu apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Mana musik? Ayo. Ku mau cinta Yesus selamanya. Silakan Pak Gem dibagikan dulu. Hari ini kita akan melihat sebuah ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai 7. Ya, Saudara. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7.
Ayat ini merupakan sebuah kidung cinta, saudara. Dia adalah syair cinta gubahan dari Raja Salomo, berbalas-balasan dengan kekasihnya Sulamit. Kita akan baca ayat ini dulu bersama-sama. Ini tetap di depan dulu ya. 2, 3, semua jemaat baca. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saya panggil ibu-ibu yang sudah berumur di atas 70 tahun. Ada? 70 tahun. Oma? Ya silakan dipegang dong lady. Oma di atas 70 tahun. Yang di atas 70 tahun. Ada? Kalau ini teruji oleh waktu. Ada yang di atas 70? Ya, Oma Sumakut. Saya rendahkan standarnya. Yang di atas 60 tahun. Opa sudah dipanggil Tuhan. Sudah berapa lama Oma ditinggal oleh Opa kembali ke rumah Bapa di surga? Jalan 4 tahun ya. Jalan 4 tahun ini. Oma masih ingat waktu suka duka dengan Opa? Ingat. Susah senang, sehat sakit, dalam keadaan tidak ada maupun dalam keadaan kelimpahan, selalu sama-sama ya Oma ya. Ya, kita lanjut ke Tante Yeni. Oma Sambono umur berapa sekarang? Ya? Umur berapa? 74. 74. Tante Yeni umur berapa sekarang Tante? 63. Pakai mic-nya Tante. Menikah tahun berapa dengan Om? 80. Tahun 1980. Waktu Om dipanggil Tuhan sudah berapa tahun? Tahun 2000. Berarti sudah 19 tahun yang lalu Tante. 20 tahun yang lalu Tante Yeni sendiri, tapi ada bersama-sama dengan Tuhan ya. Susah senang, sehat sakit dilalui sama-sama Tante Yeni ya. Tante Yeni tetap tegar nih sampai sekarang ini ya. Nah, Oma Sumakut ya saudara ya. Oma menikah tahun berapa? 1966. Sudah ditinggal oleh Opa berapa tahun? Dari tahun 85, ya, jadi 35 tahun. 35 tahun yang lalu. Waktu Opa masih umur 44 tahun, saudara papi saya dipanggil oleh Tuhan. Dan Oma tetap bekerja dan tetap ada sebagaimana dia ada sekarang. Karena Tuhan. Tante Teli menikah tahun berapa Tante Teli? 1980. 1980. 20 tambah ya 1980. Terus Om Walando meninggal tahun berapa Tante Teli? 98. 98. Oh ada bocoran. Emang Tante Teli gak inget emang? Ingat dong, orang ini cintanya. Waduh, kekasihnya. Ya, berarti berapa tahun yang lalu Tante Teli ditinggal? 20 tahun lebih. Tetap sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Puji nama Tuhan. Ini adalah contoh dan teladan bagi kita. Orang tua kita hidup di hadapan Tuhan sampai masa tuanya, sampai masa putih rambutnya Tuhan tetap menggendong. Walaupun suami mereka telah meninggalkan mereka tetap ada di dalam Tuhan. Kitab Kidung Agung ini menggambarkan kekuatan cinta. Tadi tema kita adalah the power of love. Kekuatan cinta antara Salomo dengan kekasihnya Sulamit. Kalau kita tahu Raja Salomo, dia juga menulis kitab, saudara. Dan ini adalah kidung yang indah, saudara. Syair cinta yang indah.
Kalau kita lihat sekarang, saudara bisa dengar kisah cinta itu adalah kisah cinta yang tidak pernah berakhir, saudara. Seorang psikolog profesor dari Amerika Serikat, namanya Robert Sternberg, saudara. Dia menyatakan satu pernyataan seperti ini. Love is made of intimacy, passion, and commitment, saudara. Cinta dibangun di atas dasar keintiman, di atas dasar passion, kegairahan, spirit, dan atas dasar komitmen, saudara. Dia membagi teori ini menjadi 3 bagian seperti sebuah segitiga. Namanya triangular theory of love, saudara. Jadi dia seperti segitiga. Kalau saudara lihat, saudara, segitiga ini terdiri dari 3 sudut. Yang pertama adalah intimacy, kemudian passion dan komitmen, saudara. Dan yang di tengah-tengah adalah community. Love itu adalah kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna itu harus dibangun di atas dasar 3 pilar, saudara. Di atas dasar 3 bagian. Yang pertama adalah keintiman, saudara. Yang kedua adalah passion. Dan yang ketiga adalah komitmen. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Gak bisa berdiri sendiri. Kalau hanya berdasarkan komitmen saja, tidak ada keintiman dan tidak ada spirit, tidak ada rasa, perasaan, dorongan yang membuat kita mencintai, saudara. Ini akan jadi cinta yang kosong, komitmen doang, gak ada hubungan intim, gak ada passion, saudara. Begitu juga kalau cuma ada passion, salah satu berdiri sendiri, ini bukanlah kasih yang sempurna, saudara. Begitu juga kalau misalnya intimasi aja, hanya cuma pengen yang enak-enak aja, gitu. Orang mencintai karena supaya bisa intim sama seseorang, saudara. Kasih yang sempurna itu harus dibangun. Kalau saudara baca Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7, Salomo itu sudah tahu, saudara. Dalam syairnya, dalam kidungnya dia sudah menggambarkan 3 hal ini yang harus kita bangun untuk menciptakan kasih yang sempurna. Yang pertama kita akan lihat Kidung Agung 8 ayat yang ke-6a. Di sana kita lihat apa, saudara? Taruhlah aku seperti 6a, meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Tadi Ibu Kori dengan begitu puitisnya, sayangnya harus pakai gerakan tadi ya, harus bilang taruhlah aku seperti meterai, gitu kali ya, kalau mau diadakan lomba nanti ya. Intimasi, saudara, atau keintiman, ini adalah sebuah hubungan emosional, saudara, yang erat, yang intim, yang dekat dengan seseorang yang dicintai. Artinya apa? Ada ikatan batin yang tidak dapat terpisahkan. Kalau kita bicara tentang keintiman, di situ ada ikatan batin yang tidak terpisahkan, saudara. Di situ juga pasti ada kepercayaan. Di situ ada saling, saudara. Bukan satu pihak saja, tapi saling. Terutama kayak di pasangan suami istri seperti tadi. Ada hubungan saling di sana. Saling mencintai, saling membutuhkan, saling melayani, saling mengampuni. Karena gak semua masa-masa pernikahan itu berjalan dengan mulus. Kalau tidak ada rasa saling mengampuni, kesel, langsung pisah, bubar jalan, saudara. Itu sebabnya ada pernikahan yang cuma seumur jagung. Cuman baru 1 tahun nikah, tahu-tahu tahun depannya udah pindah ke lain hati, gitu, saudara. Karena keintiman ini yang tidak ada, saudara. Ini adalah satu hubungan emosional yang harus dibangun, saudara. Cinta itu harus dibangun dengan satu keintiman, saudara. Saudara bisa mengerti, saudara yang sudah suami istri atau saudara yang mungkin pasangan kekasih. Tapi di atas semuanya itu kita lihat adalah hubungan cinta antara Kristus dan gerejanya, saudara. Kita harus memiliki satu keintiman, hubungan emosional, saudara, dengan Tuhan. Saling membutuhkan, saling percaya, ada ikatan yang erat. Kita lihat lagi, saudara, masih tentang keintiman, saudara. Tadi kita lihat taruhlah aku seperti apa? Meterai. Meterai itu
digunakan untuk apa, saudara? Ya, surat perjanjian, surat ikatan gitu. Pasti pakai meterai, surat kuasa, ya kan saudara? Jadi meterai itulah tanda kepemilikan. Tanda bahwa kita menguasai sesuatu, seseorang, saudara. Tanda yang mengikat antara dua belah pihak. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang 20 atau 30 tahun lalu mengikat janji nikah. Saudara masih ingat janji nikah saudara? Jadi saya tanya. Yang kedua, meterai pada hati dan lengan, saudara. Hati dan lengan. Taruhnya meterai itu di mana? Di hati dan lengan. Hati itu adalah letak apa, saudara? Letak cinta kasih itu ada di hati, saudara. Masih ingat nggak saudara? Letak saudara bisa mencintai seseorang apa datang dari mana? Orang bilang dari mata turun ke hati. Dari hati timbul perasaan suka, perasaan mencintai, saudara. Kemudian letak lengan, saudara. Lengan itu adalah gambaran dari kekuatan. Kekuatan kita kalau kita mau melakukan sesuatu itu pakai apa? Tindakan. Untuk kita bertindak itu kita pakai tangan kita. Kita pakai lengan kita. Itu sebabnya meterai ini digambarkan taruhnya di mana? Di hati sama lengan. Hawa diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Itu sebabnya saya senang sebuah pernyataan tentang cinta juga, saudara. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Tulang rusuk saudara tahu ya? Tulang rusuk itu melindungi organ-organ dalam tubuh kita, termasuk melindungi hati kita, paru-paru kita, jantung kita, itu tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya. Saya senang kata-kata ini. Bukan juga dari kakinya untuk jadi bawahannya, diinjek-injek, saudara. Tetapi dari tulang rusuknya. Dekat, kalau tulang rusuk, dekat dengan hatinya untuk dicintai. Dan dekat dengan lengannya untuk dilindungi. Berbahagialah para wanita hari ini. Karena saudara diciptakan dari tulang rusuk, saudara. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Makanya tadi saya bilang, bukan dari kepalanya untuk jadi atasannya. Makanya ada firman Tuhan bilang, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Itu gambaran Kristus, itu gambaran besar tentang hubungan Kristus dengan gerejanya. Nah, suami-suami, kasihilah istrimu. Bukan di kaki buat diinjek-injek atau ditendang-tendang gitu ya saudara ya. Atau ditabokin mungkin ada. Tolak dalam nama Yesus. Tidak ada di tempat ini. Amin saudara. Tidak ada ya. Bapak-bapak di sini semuanya takut akan Tuhan. Amin. Amin saudara. Bukan juga untuk jadi bawahannya disuruh-suruh. Tapi dia diambil dari samping saudara. Dari tulang rusuk. Dekat sama hati sama dekat dengan tangan saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah memeteraikan kita saudara. Bukti nyata kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, meterainya adalah Yohanes 3 ayat 16. Masih ingat saudara? Pengorbanan Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meterai dari cinta Tuhan bagi saudara dan saya adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dalam keadaan berdosa, Tuhan mengangkat saudara dengan kasih anugerahnya. Anugerah Tuhan yang luar biasa itu membuktikan cinta Tuhan bagi saudara dan saya. Dan cinta Tuhan itulah cinta yang tidak bersyarat, saudara. Yang kedua adalah passion, saudara. Salomo sudah tahu ya, ini teori ini belakangan munculnya, saudara. Baru tahun 1900-an gitu. Tapi Salomo udah tahu tentang cinta ini karena dia udah pengalaman gitu saudara ya. Passion itu adalah kegairahan. Kidung Agung 8 ayat 6b tadi bilang apa? Kegairahan gigi seperti dunia orang mati saudara. Apa? Karena kasih setia Tuhan juga gak lekang oleh waktu saudara. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, taklah
disapu oleh hujan. Kasih setia Tuhan gak pernah lekang oleh panas, gak luntur saudara. Karena panas, karena hujan, begitu juga dengan yang kita alami bersama pasangan kita. Dan itu juga yang kita alami. Kenapa tadi ada orang-orang tua kita saudara, kasih setianya gak luntur, gak pudar, hanya Tuhan. Sampai maut memisahkan dan hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaranku. Tuhanlah tempat andalanku. Gak bergantung sama siapa-siapa walaupun suaminya sudah meninggalkannya saudara. Mereka tetap ada di dalam Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan saudara. Amin. Kita lihat. Kegairahan itu gigih. Kalau kita bicara tentang gigih saudara, apa itu gigih saudara? Ini saya catat. Gigih itu artinya tetap teguh mempertahankan pendirian. Tidak ada yang dapat menghalangi. Kegairahan itu harus gigih dipertahankan saudara. Saudara harus bergairah untuk mencari Tuhan. Saudara harus bergairah untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara bergairah untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara bergairah untuk selalu menyembah Tuhan. Saudara bergairah untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau udah gak ada gairah saudara malas saudara. Apa yang akan saudara miliki dalam kasih saudara, cinta saudara kepada Tuhan? Saudara bilang, katakan Tuhan, saya mencintai Engkau. Tapi saudara sudah kehilangan gairah untuk mencari Tuhan. Itu tanda tanya besar saudara. Berapa tahun yang lalu saudara semangat untuk cari kebaktian KKR di mana aja pergi. Walaupun jalannya jauh, saudara jalan kaki juga berangkat. Sekarang gak ada kendaraan, gak ada motor, udah di rumah aja. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih bergairah dengan Tuhan? Tadi diibaratkan, arti kiasannya adalah seperti nyala api. Api itu akan membakar. Dia membara. Begitu juga dengan cinta kita kepada Tuhan harus selalu membara saudara. Harus selalu panas. Jangan menjadi suam-suam kuku. Itu sebabnya jemaat Laodikia juga akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau suam-suam kuku tanggung benar. Panas kagak, dingin kagak. Mari kita kembali memanaskan hubungan cinta kita dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara mungkin sudah lama kehilangan cinta yang mula-mula. Saudara dulu senang berdoa. Saudara dulu senang mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Masih sama gak kadar panas api itu? Masih sama gak panasnya seperti dulu? Jangan bilang, oh dulu saya masih muda. Selagi masih ada kesempatan kepada kita. Selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Mari kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kalau udah gak nyala, berarti udah padam rohnya. Mari tetap menyala-nyala. Amin. Bilang lagi, tetap menyala-nyala roh kita. Jangan padam. Bilang, jangan padam. Amin. Tetap berkobar-kobar. Ada satu lagi artinya. Berkobar-kobar. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Minggu lalu Pak Anton waktu pimpin WL saya masih ingat. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Itu seperti orang yang jatuh cinta. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tuh bawaku lagi. Bagaimana dengan cinta kita? Apakah saat kita nyanyikan lagu itu, kita penuh dengan perasaan cinta kita kepada Tuhan, saudara? Apakah masih ada kobaran cinta? Apakah masih ada cinta yang membara dari hati kita kepada Tuhan? Masihkah kita menyala-nyala Tuhan? Ini aku Tuhan. Aku mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. Karena hukum yang pertama dan yang terutama yang diajarkan oleh firman adalah hukum kasih. Vertikal dan horizontal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kasihlah sesama manusia. Itu hukum yang setelah itu. Saat saudara menyanyi buat Tuhan, saudara-saudara menyembah kepada Tuhan, masih adakah cinta itu dalam hati saudara? Itu yang menjadi perenungan kita hari-hari ini saudara. Menjelang kedatangan Tuhan. Masihkah kita bergairah kepada Tuhan saudara? Masih enggak? Ayo colek lagi, masih. Amin. Masih semangat? Karena ini
Gairah ini adalah spirit, saudara. Dorongan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Gak bisa datang dari orang lain. Ngajak-ngajak, ayo bu, ayo datang konser dong bu. Ayo bu. Kalau saudara bergairah, saudara juga gak perlu dibesuk. Pasti saudara akan mencari Tuhan dan mencari kebenarannya. Amin. Amin. Jangan karena disuruh-suruh, ayo. Pergi yuk, ikut. Ayo datang gereja. Harus diajak-ajak. Gairah itu datang dari pribadi kita. Dari hati kita sendiri yang berkobar-kobar. Kalau kita katakan kita mencintai Tuhan, kita akan bergairah untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Walaupun panas, walaupun hujan. Nah, kasih setia Tuhan aja gak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Lah kita baru hujan sedikit, tarik selimut. Tidur. Lebih enak tidur daripada beribadah kepada Tuhan. Pak Gembala pernah tampilkan, ada seorang hamba Tuhan, Om Dovi dalam keadaan banjir. Dia mau khotbah di tempat ini naik perahu karet, saudara. Itu orang tua, udah tua. Bagaimana dengan yang masih muda? Cuma dengan hujan sedikit, takut. Amin. Saya menyampaikan, saudara, apa yang Roh Kudus mau sampaikan untuk kita semuanya. Ini juga perenungan buat saya, saudara. Apakah cuma karena hujan gerimis atau hujan deras, lalu kita gak mau mencari Tuhan? Akan ada waktunya. Kita tidak bisa beribadah seperti sekarang ini, saudara. Kalau waktu itu tiba, bagaimana dengan kita? Apakah kita kuat dengan firman Tuhan? Supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Menjadi mempelai Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa yang akan kita bawa, saudara? Selain hubungan cinta kita dengan Tuhan. Apakah itu dibangun setiap hari? Cinta memang harus perlu pengorbanan, saudara. Amin. Jangan karena gak ada, aduh udah. Gimana nih mau cari Tuhan, mau ke gereja, mau komsel. Ya, hujan. Amin, saudara. Saudara mau tetap setia kepada Tuhan? Amin. Saudara mau tetap menyala-nyala untuk Tuhan? Amin. Lanjut. Passion atau kegairahan itu digambarkan juga nyalanya seperti nyala api. Tadi kan kita baca, seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan itu kalau kita baca di kitab Ayub itu, kita tidak usah baca, tidak dapat dipadamkan. Kalau kita berbicara tentang nyala api Tuhan, nyala api itu tidak dapat dipadamkan. Tapi api dari Tuhan itu api yang menghanguskan. Apa yang akan Tuhan menghanguskan dari dalam kehidupan kita? Kedagingan kita akan dihanguskan. Dosa-dosa kita ini akan dihanguskan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak suka sama dosa, saudara. Komitmen adalah, saya mencatat, keputusan yang kuat. Jadi bukan keputusan yang biasa-biasa aja, saudara. Komitmen adalah satu keputusan yang kuat untuk tetap mempertahankan hubungan. Begitu juga dengan suami istri. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hanya maut yang bisa memisahkan suami istri. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Semua mau tetap setia kepada pasangan di dunia ini. Karena nanti kita akan menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang sempurna, saudara. Amin. Amin. Keputusan yang kuat untuk tetap mempertahankan hubungan. Dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara baca? Kesetiaan. Kesetiaan akan teruji dengan waktu. Ini komitmen, tidak luntur, saudara. Tidak pudar, tidak pernah padam. Makanya tadi air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Walaupun banyak air, kalau nyala-nyala terus, gak bisa dipadamkan, saudara, api Tuhan itu. Kita lihat. Tentang komitmen, masih tentang komitmen. Tidak ada yang dapat memadamkan cinta itu, saudara. Tidak ada yang dapat memadamkan cinta kita kepada Tuhan, saudara. Apa? Tantangankah? Ada gak? Saudara suami istri 20-30 tahun, ada gak? Pernah mengalami tantangan gak? Banyak, saudara, gak gampang. Oh, penderitaan tuh.
rintangan. Gak selalu mulus. Pernikahan itu bukan seperti jalan tol, saudara. Ya nggak, Bapak Ibu yang 20-30 tahun. Ada suka dukanya, ada pernah mungkin, aduh, pas buka, mana gajinya? Hah, habis. Ada nggak ibu-ibu begitu? Aduh Tuhan, masih sampai harus akhir bulan. Saudara bisa memuji Tuhan kalau saudara mengembalikan milik Tuhan. Saat saudara nggak punya apa-apa, akan ada berkat-berkat yang baru yang akan datang kalau saudara tahu. Perpuluhan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu Tuhan punya. Dan hanya satu ayat dalam Alkitab yang berkata, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan bagimu berkat sampai berkelimpahan. Kalau saudara takut memberi potong 10% gitu saudara, itu memang hubungan saudara dengan Tuhan juga diuji dengan itu saudara. Saudara mau bebas dari keuangan, saudara mau merdeka dari keuangan enggak? Kembalikan milik Tuhan. Ini beberapa kali Roh Kudus ingatkan. Memang kami gembala, tapi kami tidak mengambil sepeser pun dari uang saudara. Semuanya dipergunakan 100% untuk pelayanan di tempat ini. Bahkan kami juga memberi persepuluhan itu untuk gereja. Seperti Paulus. Paulus juga dia bekerja. Dia juga membuat kemah supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang percaya pada waktu itu. Sebagai hamba Tuhan, kita tetap takut akan Tuhan dan mempergunakan setiap peser dari apa pemberian jemaat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tidak ada pekerja-pekerja di sini, pelayan-pelayan Tuhan sini yang menerima apapun saudara. Semuanya ya untuk pelayanan, untuk sewa gereja, untuk hamba Tuhan yang khotbah dari luar, saudara, eksternal kalau kita undang tamu, saudara. Saya sebenarnya tidak menyampaikan, tidak ada dalam konteks ini, saudara, tapi saya nggak tahu, Roh Kudus mengingatkan ini, saudara. Karena itu adalah pagar. Perpuluhan itu adalah pagar untuk saudara. Saya perlu menyampaikan ini, saudara, karena saya sudah menguji hal ini, saudara. Ada aja begitu mau habis, bahkan lebih besar dari apa yang saya harapkan. Jangan karena takut di awal bulan lalu menganggap gak cukup sampai akhir bulan. Enggak, saudara. Prinsip keuangan yang merdeka, prinsip keuangan kerajaan Allah bukan seperti itu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya lanjut, saudara. Jangan lama-lama di sini, saudara. Tantangan, komitmen itu tidak bisa dihalangi oleh tantangan. Tidak bisa dihalangi oleh rintangan, halangan apapun. Bahkan arus duniawi yang menghanyutkan. Itu tidak akan menghalangi komitmen kita kepada Tuhan. Harta, jangan karena cinta akan uang, terus ketemu cewek atau cowok yang gak kenal Tuhan, terus saudara, wah, melupakan komitmen saudara kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, langsung. The power of love. Kekuatan cinta itu apa yang pertama? Tadi keintiman, ya kan? Intim dengan Tuhan. Amin. Ayo saudara katakan, intim dengan Tuhan. Yang kedua apa? Bergairah dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Komitmen dengan Tuhan. Coba ditutup apa? Yuk tutup dulu, ingat nggak? Apa kekuatan cinta saudara kepada Tuhan? Untuk meningkatkan kekuatan cinta saudara kepada Tuhan, yang pertama apa? Intim dengan Tuhan. Yang kedua, bergairah dengan Tuhan. Yang ketiga, komitmen dengan Tuhan. Siapa yang mau melakukan hal ini? Intim, bergairah, komitmen. Saudara sudah melayani jadi pengurus tetap komitmen di tahun 2020. Amin, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca ayat ini. Saya sudah tulis di sini, saudara. Sudah siap untuk baca ayat ini bersama-sama? Ini adalah bukti kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saudara bisa lihat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Tadi ada macam-macam saudara yang terjadi. Penganiayaan, pedang, bahaya, kelaparan, macam-macam tadi saudara sudah baca ya. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Saya suka nyanyi lagu ini gitu saudara. Kalau ini pernyataan cinta kita. Tapi mari kita belajar menyanyikan setiap lagu itu dengan penuh cinta saudara. Kalau kita bilang ku tetap cinta, ku tetap setia, itu menjadi pernyataan saudara, janji saudara, komitmen saudara. Itu adalah saat saudara membangun satu keintiman, hubungan yang intim. Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap setia kepadamu. Saudara memiliki satu hubungan yang intim. Seperti Sulamit berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. The power of love, itulah kekuatan cinta Tuhan bagi saudara dan saya. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai kekasih Tuhan, sebagai mempelai Kristus, bagaimana cintamu kepada Tuhan? Apakah masih tetap menyala-nyala? Apakah masih tetap berkobar-kobar? Atau itu sudah padam, sudah luntur oleh waktu, saudara? Mari kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, supaya Allah tidak memuntahkan saudara dan saya. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia.
ya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami tidak bisa balas cintamu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mau membangun kembali komitmen saudara dengan Tuhan. Saudara cukup angkat tangan di bangku saudara. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Setelah kami dengar firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu bagi kami. Kami mau tetap membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Kami mau tetap mencari Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau tetap Tuhan bergairah dengan Engkau. Tidak ada yang dapat menghalangi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami mau tetap membangun komitmen kami dengan Engkau Tuhan. Tidak ada satu apapun yang bisa memadamkan cinta kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya kepadamu. Karena kami mau menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Engkaulah Kristus kekasih jiwa kami. Dan inilah kami kekasih-Mu Tuhan. Kami mempelai-Mu Tuhan. Kami gereja-Mu yang mengasihi Engkau, yang mencintai Engkau. Shikit hatakun apai tekin asun. Shikit harapa paparatak se. Hinamureb inanay kin hatakun hatse. Seperti hubungan Kristus dengan gereja, kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Shinenai takaramak se. Terima kasih Roh Kudus. Terus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terus memanggil pasangan suami istri. Ada mungkin yang sudah mulai padam cinta saudara kepada pasangan saudara. Entah itu kepada suamimu, entah itu kepada istrimu. Hari inilah saat kau membangun kembali keintiman dan gairah saudara, komitmen saudara dengan pasangan saudara. Syakaramata karamase. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, dan hanya maut yang bisa memisahkan saudara. Sama seperti cinta itu kuat seperti maut. Saya mengundang pasangan suami istri. Saudara bisa maju ke depan berdua, berpasangan. Saya dan Bapak Gembala akan maju ke depan juga, saudara. Sebelum Roh Kudus akan mengurapi kita semuanya, saya memanggil pasangan-pasangan suami istri, saudara. Inilah saat saudara untuk menyatakan janji saudara. Masih ingatkan saudara kepada janji nikah saudara 5, 10, 15, 20, 25, bahkan 30 tahun yang lalu di hadapan Tuhan. Syakar ratakan. Syikina, saya memanggil pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Ini waktunya saudara untuk membarui kembali komitmen saudara. Mungkin ada yang sudah padam, ada yang sudah luntur. Syikito dikinar rasa. Saya memanggil saudara. Bisa berbaris, berpasangan, saudara bergandengan tangan. Kalau saudara bisa saling berangkulan, saudara rangkul pasangan saudara. Inilah pasangan yang Tuhan berikan bagi saudara. Apa yang dari Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sama seperti hubungan Kristus dengan gereja. Mari saudara bisa maju lagi. Masih ada pasangan suami istri. Ayo saudara. Sudah gandeng. Kalau saudara bisa rangkul-rangkul saudara. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan. Saudara tetap. Saudara berdoa Tuhan. Ini kami Tuhan. Kembali komitmen itu tidak ada yang dapat memisahkan kami selain maut. Hanya maut. Tidak ada wanita idaman lain. Tidak ada pria idaman lain dari dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau tetap setia kepada pasangan kami sampai mau memisahkan kami berdua. Mari kami nyatakan itu sendiri di hadapan Tuhan. Syukti hati si solidity yang harus. Saudara sendiri bangun kembali komitmen saudara. Apa yang pernah saudara ucapkan 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu di hadapan Tuhan. Tuhan ini kami lewati suka dan duka, lewati sehat maupun sakit, melalui badai topan datang menerpa kehidupan kami, Roh Kudus. Kami mau tetap setia kepada pasangan. Doakan istrimu sekarang. Istri mendoakan suami dan suami mendoakan istri. Suami naik mereka kita mereka kata berasa. Kita doakan istrimu. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepala untuk dari atas, dan itu bukan dari kakinya untuk dijadikan bawahannya. Tapi dia diambil dari tempat yang paling dekat dari hatimu, dan tempat yang paling dekat dengan matamu untuk dilindungi dan dicintai. Doakan istrimu, doakan istrimu. Tuhan menciptakan dia sebagai penolong bagimu dalam suka dan duka, melewati setiap musim dalam hidupmu sama-sama, bergandengan tangan. Istri-istri tunduklah kepada suamimu. Istri teman waris kerajaan surga. Sekarang para istri doakan suami. Biarlah iman dalam keluargamu. Tundukkan kepadanya. Sebagai kau tunduk kepada Kristus sebagai kepala jemaat. Ikuti ini di hari surga. Kiranya Kau berkenan memberkati keluarga umat-umat sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, angkat tangan saudara. Saat ini waktunya bagi saudara berdua untuk mendoakan anak-anak saudara. Di mana mereka saat ini? Adakah mereka bersama-sama dengan saudara? Atau ada yang sudah menjauhkan diri dari kasih Tuhan, dari cinta kepada Tuhan? Doakan. Yang saudara masih punya anak-anak kecil, doakan mereka sejak kecil diberikan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya panggil orang, lalu terus mau berbicara beberapa hal tentang berkat anak cucu. Syaitan hati anak-anak itu juga adalah teman pewaris kerajaan surga. Pewaris kerajaan surga. Kita begini nanti ratus kopi nanti kulai selesai. Doakan anak-anakmu. Share the love and lay the same and love and the kita honsel. Anak-anakku jangan kau kutuki. I will know it and I'll break it over something and not the good save it and know it not. Anak mulutmu sebagai orang tua engkau punya kuasa. I will overraise you know and love is the same and love and know it not. Pada saat engkau memutuki anakmu itu akan terjadi. I will override the so in the eyes of
Janganlah engkau mengutuki anakmu. Amin. Open the night, taking open the light to soul in the night, taking Tapi biarlah engkau selalu mengatakan kata-kata berkat bagi anak-anakmu. I will open the night, say the Lord whatever say. Meskipun pada kenyataannya mereka tidak seperti yang kau harapkan. I will overnight, taking out overnight this evening of party. Tetapi engkau terus mengatakan yang baik untuk anak-anakmu. I will overnight, in a Lord and the night, you the light to say this is only the night with the Lord. Anakku, engkau akan berhasil. I will open and overnight to say to the Lord day. Anakku, Tuhan akan memakai engkau luar biasa. I will overnight, taking over and out straight to the sun. Anakku, engkau pandai, engkau sehat. I will overnight, taking down and over roof the sign of Anakku, God. engkau akan menjadi pemimpin satu saat nanti. I will overnight, taking me love and over solid in the hand soul. Anakku, engkau akan menghormati orang tua dan engkau akan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. I will overnight, over the day and over roof solid. Kata-kata berkat itulah yang setiap hari kau ucapkan. Amen. The lady in hope in the night is she, he said. Kau sedang mengubah. Amen. The God is saying. Jika kenyataannya anakmu belum seperti itu. I will the lady in the operating in this. Tetapi ketika kata-kata yang positif dan kata-kata berkat itu diucapkan, I will the operating and overnight is saying. maka engkau sedang mengubah kenyataan yang terjadi di dunia ini. I will know in the night and overnight is saying. Dan anak-anakmu akan menjadi seperti apa yang engkau katakan. I will the lady say. Dan biarlah engkau mengatakan yang terbaik berkat-berkat I will the operating in us. Aku mau itu dilakukan saat ini. I will know when I say will know what Roman life taking over they get over saying don't know fight to say. Ya, saat ini bagi engkau yang mempunyai anak, panggil anak-anakmu ke tempat ini. Ready to say. Bawa anak-anakmu. This is the traditional life suruh panggil keluar yang di ruangan sekolah minggu. See the day of the Lord. Terima Makasih abang kembali menunggu. Listen, they will of our obedient Bagi yang sudah siap, kalian bisa mendoakan anakmu. and then it is here. Lipat tangan kepada anakmu. Katakan yang terbaik berkat Tuhan yang terbaik. Open the day, open the night, taking the door and the safety. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I will an overrated and overnight saving overnight. aku memberkati engkau anakku. I will an overrated and overnight saving. Engkau akan pintar, sehat, berumur panjang, I diberkati will Tuhan. overrated saving Lord. Engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin I will besar. overrated another the good and sorry. Tuhan akan memakai engkau luar biasa. I will an overnight another overrated saving. Engkau akan menghormati orang tua. I will an overrated another sleeping days. Engkau akan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. I will overnight saving and overrated again alone. Dan engkau akan menjadi kesukaan bagi banyak orang di mana I will engkau berada. overrated and overrated body the calling soul. Malaikat Tuhan akan menyertai engkau pada saat engkau keluar dan pada saat engkau I will overrated down for him in a holy say. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya. I will overrated in a holy say. Dan engkau akan menjadi I will a holy say. kesukaan bagi Tuhan. I will overtake. Ya, itulah kata-kata berkat yang harus engkau ucapkan. I will be human say. Apakah kalian mengerti? I will. Ya, lakukan setiap hari ya. I will. Itu saja hamba-hambaku, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan, syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya begitu kan, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita akan memberikan korban tempat kita yang kedua. Bapa di surga, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kasih-Mu
dengan kehidupan kami. Karena tanpa cinta kami tidak mungkin mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun juga. Dan saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Bapa di surga, Engkau berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi. Ada yang memberikan korban persepuluhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Segala apa yang dikerjakan umat-Mu di tempat ini semuanya berhasil Tuhan. Karena kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini, Engkau bekerja bagi kami Tuhan. Ada sukacita terpancar dalam kehidupan kami. Biarkan iman percaya kami tetap bergairah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap intim bersama dengan Engkau, dan kami tetap komitmen untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan pelayanan kami. Memberikan kekuatan dalam kehidupan berkeluarga kami bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Kami ingin maju bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau tetap persatukan kami. Tidak ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh iblis dalam keluarga kami Tuhan. Karena keluarga kami, suami, istri, anak-anak diproteksi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
tetap memberikan kami kesetiaan untuk melayani Engkau, berikan kesetiaan untuk hadir di tempat ini, untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi Pak Slamet yang akan ke Dumai sebentar Tuhan. Engkau memberkati dia, jaga dan kawali dia Tuhan, perjalanan yang dia tempuh. Engkau kiranya mau memimpin dalam perjalanan, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan Tuhan, dan selamat di tempat tujuan, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk setiap persembahan umat-Mu, baik korban-korban yang diberikan, persepuluhan yang telah diberikan Tuhan, baik di secara tunai maupun lewat transfer rekening bank. Kami yakin, kami percaya apapun yang diberikan oleh umat-Mu, Engkau akan memberkati setiap usaha mata pencarian dan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sedih, Engkau hiburkan. Yang tertutup jalan, Engkau buka jalan Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Engkau akan memberikan pembebasan bagi mereka. Kami yakin, kami percaya Engkau sanggup menjamah apa yang menjadi kebutuhan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memimpin, menyertai kami di tengah perjalanan Tuhan. Apapun kendaraan yang kami pakai Tuhan, Engkau jaga, lindungi kami selamat di tempat tujuan kami, tempat tinggal kami masing-masing, tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan ucapkan amin untuk kata-kata berkat berikut ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, serta penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita sekalian, mulai hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.